rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita sama-sama bisa hadir di tempat ini untuk melaksanakan acara pesantren kilat Ramadan yang alhamdulillah tadi sama-sama sudah kita saksikan, sudah dibuka oleh Bapak Ketua Pak Dwilono. Dan saat ini kita memasuki materi pertama yang akan diisi oleh Bapak Dr. Haji Dwilono YPMM yang alhamdulillah sudah hadir di depan kita dengan materi puasa adalah sarana memupuk perilaku jujur dan amanah. Untuk mempersingkat waktu dan tepat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi Kita bersyukur pada Allah SWT atas segala limpah nikmat dan rahmatnya. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur maka nikmat itu akan ditambah oleh Allah SWT. Salawat dan salam kalau kita sampaikan kepada teladan kita Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan seluruh itu termasuk kita yang istiqomah dalam mencontoh uswatun hasanah yang terwujud pada kita semua. Mohon maaf karena nanti jam 12.30 Pak Dwi ada rapat PCM, jadi tetap jadwal ya, harusnya pagi ini hafalan surat Al-Bayyinah Pak ya. Jadi tukeran Pak Dwi sampai jam 12 nanti sama sholat zuhur, nanti selesai itu izin untuk rapat dulu, mudah-mudahan nanti sore satu sesuatu juga bisa kembali ke rumah. Adik sekalian, sebelum kita mulai materi, kita coba uji konsentrasi dulu ya. Uji konsentrasi. Siap semuanya? Siap. Coba nanti pegang apa yang Pak diucapkan ya. Siap? Siap. Pegang mata. Pegang telinga. Pegang hidung. Pegang kaki. Pegang mulut. Semuanya bagus ya. Cukup karena bagus semua, gak ada yang salah ya. Baik, kita akan mulai. Jadi judulnya adalah bagaimana puasa ini memupuk perilaku jujur dan amanah. Jujur ini ada pepatah mengatakan bahwa kejujuran adalah mata uang yang berlaku dimanapun ya. Jadi mau orang Indonesia, mau orang Arab, mau orang Inggris, mau orang Amerika itu pasti akan senang dengan kejujuran dan berlaku dimanapun, akan dicintai dan disenangi oleh orang-orang lain. Tetapi kedustaan, kebohongan itu pasti akan dibenci. Maka mari kita jadikan kejujuran ini sebagai modal kita, karena salah satu modal Rasulullah Muhammad SAW adalah kejujuran beliau ya. Sehingga beliau digelar apa? Amin ya, orang yang jujur, orang yang amanah ya. Dan ini di bulan puasa kita dilatih untuk jujur. Jadi kita dari kecil harus dilatih, karena tidak bisa ujuk-ujuk gitu, harus dilatih semuanya. Mau jadi atlet besar harus latihan, mau jadi seorang profesional harus latihan. Begitupun untuk jadi jujur, tidak bisa tidak latihan. Dan Allah sudah berikan sarana. Jadi Islam adalah agama yang memang mempersiapkan setiap kita untuk dilatih. Sholat kita dilatih setiap hari untuk menjadi orang-orang beriman. Puasa dilatih setiap tahun sebulan sekali untuk menjadi orang-orang yang jujur, orang yang sabar. Kalau nggak dilatih sulit, karena tidak otomatis ya. Dan tidak otomatis bahwa ketika orang tuanya seorang yang alim, seorang ulama, otomatis anaknya menjadi anak yang soleh, nggak otomatis, harus dilatih ya. Bahkan seorang nabi, yaitu Nabi Nuh, anak dan istrinya juga tidak beriman kepada Allah ya. Ketika disuruh beriman, mereka menolak. Dan ketika akan ada musibah, diminta untuk ikut naik kapalnya,
mereka menolak. Mereka berpikir bahwa bisa naik ke gunung yang tinggi dengan adanya air bah itu. Tapi ternyata Allah berkehendak lain, yakni semua tergenang air, hanya yang bisa selamat itu adalah mereka yang ikut dengan Nabi Nuh. Nah, itu Nabi, anak juga, bahkan istrinya juga tidak mau beriman. Nah, kita pun kalau tidak dilatih itu tidak bisa. Ya, jujur itu harus dilatih dan dibiasakan. Apa jujur itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia? Jujur itu adalah, kejujuran adalah jujur yang ditambah dengan awalan ke dan akhiran kan kejujuran, sehingga artinya adalah lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, tulus dan ikhlas. Jadi orang jujur itu orang yang apa adanya, antara ucapan, perbuatan dan hati itu sama. Itu jujur ya. Dalam bahasa Arabnya sidik. Ya, sidik itu jujur. Lawannya orang yang kizib atau dusta. Nah, dusta ini tentu dibenci oleh orang lain. Sehingga kalau misalkan sedang puasa, bisa nggak kita diam-diam berwudu kemudian minum air? Bisa nggak? Bisa kan? Misalnya kita kumurnya 3 kali, yang keluar cuma 2, 1, yang 2 ditelan. Bisa nggak? Bisa. Kenapa kita tidak lakukan? Karena kita yakin bahwa Allah melihat kita, itulah kejujuran. Ya. Jujur itu harus dilatih. Ya. Atau nggak wudu lah. Katakanlah nggak ada orang di rumah, kemudian ada kulkas, ada air es, kita buka kulkasnya, kita minum. Setelah itu kita pura-pura puasa lagi, bisa nggak? Bisa sekali. Ya. Tapi kenapa itu tidak kita lakukan? Karena kita ingin bahwa kita dijadikan orang-orang yang jujur, dijadikan orang-orang yang dipercaya oleh Allah. Karena walaupun orang tidak melihat, tapi Allah melihat kita. Nah, ini harus dilatih dalam puasa itu seperti itu. Nah, puasa melatih kejujuran. Melalui puasa ini berbentuk sikap amanah dalam diri seorang muslim. Maka kalau seorang sudah jujur, maka dia akan amanah. Apa itu amanah? Amanah adalah satu sikap di mana orang muslim selalu merasa di bawah pengawasan Allah. Walau tidak melihat Allah, pasti kita yakin bahwa Allah melihat kita. Itu arti dari ihsan. Ihsan itu adalah antaqudallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah engkau berbuat ibadah, melakukan ibadah itu seolah-olah engkau melihat Allah. Kalaupun engkau tidak melihat Allah dan tidak kita bisa melihat Allah, kita yakin bahwa Allah melihat kita. Nah, ini prinsip dalam ihsan itu dalam beribadah maupun yang lain-lain. Kita yakin bahwa Allah dalam pengawasan kita, sehingga kita seolah-olah ada CCTV itu dimanapun, ya, sehingga tidak ada kesempatan kita untuk berbuat curang atau tidak jujur. Nah, apabila seorang muslim berpuasa lantas tidak berbuka di kala dia memiliki kesempatan, sejatinya puasa telah berhasil menambah jiwa amanah. Jadi kalau kita bisa menahan itu sudah tanda bahwa kita orang yang jujur dan amanah. Nah, kalau ini menjadi dasar perilaku kita, maka tidak ada lagi orang yang bertindak korupsi, karena yakin bahwa korupsi itu akan dilihat juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk mengobati penyakit korupsi, caranya adalah bagaimana puasa ini mampu mengantarkan kita menjadi orang-orang yang jujur, ya, yang yakin bahwa semua yang kita lakukan itu adalah dilihat oleh Allah SWT. Sehingga jiwa amanah selalu menemukan seorang dalam ruangan penuh CCTV, dia akan selalu merasa diawasi oleh Allah. Dia dekat dengan Allah dan merasa selalu diawasi di setiap langkah kehidupannya kapanpun. Ya, kejujuran sebagai dari iman dan kejujuran cermin dari kehidupan kita. Sehingga apa yang kita lakukan ini selalu sadar. Ya. Sebenarnya kata zikir itu adalah sadar. Jadi zikir itu di samping mengingat kita pada Allah, kita menyadari bahwa Allah melihat kita. Jadi ketika kita berzikir subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, itu sama saja kita sedang menyadari bahwa Allah senantiasa mengawasi kita. Maha suci Allah, subhanallah, walhamdulillah, segala puji bagi Allah, wala ilaha illallah, tidak ada Tuhan Allah, wallahu akbar, Allah maha besar. Itu kalau kita ucapkan dan kita lapangkan. Di samping kita berzikir untuk memperkuat dan menenangkan hati kita, maka kita akan menyadari bahwa kita dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa itu arti kejujuran secara istilah? Kalau secara bahasa tadi sudah kita sampaikan bahwa dia jujur adalah ikhlas, tidak berbohong, tidak berdusta, ya, apa adanya. Satunya antara ucapan dan tindakan. Nah, sekarang secara istilah, kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Jadi orang jujur itu apa yang diucapkan dengan yang
lakukan dan juga di hati sama. Ketika dia bilang A, ucapannya dalam hati A, kemudian perbuatan juga A, itu siddiq, ya jujur. Tapi kalau orang ucapannya A, dalam hatinya B, perbuatannya C, berarti dia berdusta, ya kizib, tidak sesuai antara ucapan dan perbuatan. Atau kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Jadi kalau kita memberikan informasi pun sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, tidak ditambah-tambah, tidak dikurangi, seperti apa adanya yang kita dapatkan. Karena kadang-kadang orang memberikan informasi ditambah atau dikurangi sehingga tidak sesuai dengan apa yang sesuai apa kenyataannya. Atau jujur juga berarti ketegasan dan kemantapan hati. Jadi kalau kita jujur itu hati kita jadi mantap. Kenapa kalau kita berdusta kita gelisah? Karena tidak mantap hati kita. Ya. Ada nggak orang yang berdusta terus mantap gitu, yakin? Nggak ada, pasti dia hatinya goyah. Ya. Kenapa? Karena antara ucapan dan perbuatan tidak sama. Dan ada alat pendeteksi kejujuran itu akan terlihat dalam bentuk gerak tubuh ya. Contoh misalkan kalau orang berbohong itu biasanya kalau dia mengatakan itu sambil matanya melihat ke atas, ya. tidak lurus. Itu juga tanda-tanda kalau dia sedang berbohong. Jadi kalau orang yang ahli bahasa tubuh itu bisa melihat apakah orang itu berkata benar atau berbohong, karena tadi kalau yang jujur itu mantap, dia mengatakannya yakin karena sesuai dengan kenyataan, tapi kalau berbohong dia tidak mantap. Maka jujur itu adalah kemantapan. Nah, Imam Ghazali mengatakan jujur dalam niat atau kehendak itu tiada dorongan bagi seorang muslim itu kecuali dorongan karena Allah. Jadi kita melakukan sesuatu apapun karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jujur dalam perkataan atau lisan yaitu sesuai berita yang diterima dengan yang disampaikan. Jadi antara berita dengan yang disampaikan sama seperti Rasulullah. Beritanya seperti itu, maka sampaikan seperti itu, tidak dikurangi dan tidak ditambah. Ya. Jadi apa yang kita terima dari Rasulullah itu, itulah yang kita dapatkan dan tidak boleh tambah-tambah. Maka yang menambah-nambah itulah yang tidak jujur, ya, yang bid'ah, ya, itu nggak boleh. Ya. Menambah-nambah atau mengurangi. Jadi apa adanya yang dari awal itu yang disampaikan. Jujur dalam perbuatan atau amalnya itu beramal dengan sungguh kejujuran. Ya. Merupakan fondasi tegaknya nilai kebenaran, karena dengan jujur ini insya Allah kebenaran itu akan tegak, tetapi dengan kebohongan itu kebenaran akan runtuh. Maka kita berupaya untuk menjadi orang-orang yang jujur. Kemudian ayat-ayat yang terkait dengan kejujuran adalah ini, yang pertama adalah dalam surat Al-Ahzab ayat 70 ya. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada kamu, bertakwa kepada Allah, dan ucapkanlah perkataan yang benar. Jadi kita diminta untuk bertakwa kepada Allah dan perkataan kita benar. Wa qulu qawlan sadida. Itu perintah Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 70. Nah, dalam bulan Ramadan itu dilatih untuk berkata benar. Ya. Kalau kita sedang berpuasa berbohong, puasa kita tidak batal, tetapi pahalanya bisa jadi berkurang atau habis karena kebohongan kita. Jadi di samping ada yang batalkan puasanya seperti makan minum sebagainya, ada yang batalkan nilai puasa. Nah, Allah melarang kita untuk waqulu qawlan sadida, ya, dan berkatalah perkataan yang benar. Yang kedua, ya ayyuhallazina amanu kunu qawamina lillahi syuhada'a bil qisti wala yajrimanakum syai'am qauman alla ta'dilu wa'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang beriman, jadikanlah sebagai orang penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu tidak berlaku adil. Berlaku adil karena adil itu lebih dekat pada takwa, dan bertakwalah pada Allah, sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi orang jujur itu adil. Jadi kalau dia bersaksi apa adanya, tidak ditambah dan tidak dikurangi. Ya. Wa'dilu wa aqrabu littaqwa. Berlaku adil karena adil itu lebih dekat pada ketakwaan. Dan orang yang bisa adil itu ketika dia jujur. Kalau dia bersaksi A dikatakan A, B dikatakan B.
tidak ditambah, tidak dikurang. Karena mungkin yang berkasus itu adalah temannya, maka ditambah-tambah untuk mengurangi hukuman, itu nggak boleh. Atau karena teman itu musuh dia, maka tambah kerusakan sehingga hukumannya lebih berat, itu nggak boleh. Orang adil itu mau teman mau musuh, dia tetap berkata yang benar. Maka seorang hakim itu, kalau misalkan dia sebagai hakim itu, kalau ada yang menawarkan, misalkan dia kehujanan nih, ditawari payung, bagusnya dia menolak. Kenapa? Takutnya nanti kalau misalkan dia berkasus yang masih pinjam payung ini, hakim itu bisa tidak adil. Kenapa? Karena merasa pernah hutang budi, oh dia dulu yang masih pinjam payung saya ketika hujan. Kecuali dia mampu untuk tidak pengaruh itu, dan orang jujur seperti itu. Jadi kalau misalkan dulu pernah berhutang budi, tetap hukum itu ditegakkan, karena penegakan hukum ini merupakan bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka begitulah orang jujur itu, apa adanya, A dibilang A, B dibilang B, tidak ditambah dan tidak dikurangi. Ya, ini penting, karena kalau tidak seperti itu maka bisa berpengaruh kepada kejujuran kita. Lalu yang ketiga adalah surat Az-Zumar ayat 33. Ini Pak dibacakan artinya. Dan orang yang membawa kebenaran, yaitu Rasul Muhammad, dan orang yang membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi Nabi Muhammad ini adalah orang yang membawa kebenaran, ya, dan juga orang-orang yang mengikuti itu orang bertakwa. Jadi kita termasuk insya Allah orang-orang yang bertakwa kepada Rasulullah Muhammad SAW dan mengikuti, ya, bisidqi, ya, karena kebenaran dari Nabi Muhammad. Yang keempat dalam surat Al-Anfal ayat 58, ya. Dan jika engkau Muhammad khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Jadi kita harus selalu bersikap jujur, karena Allah tidak suka orang yang berkhianat kepada orang lain maupun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima, dan sungguh kami telah memuji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Ya, jadi Allah akan mengetahui mana yang benar, mana yang dusta dalam surat Al-Kabut. Nah sekarang bagaimana cara kita untuk bisa menjadi orang-orang yang jujur? Yang pertama, kita berlatih untuk selalu bersikap jujur. Dan puasa ini kita dilatih untuk itu. Maka kita usahakan setelah sebulan puasa, maka insya Allah sebulan-bulan berikutnya kita buktikan dalam kehidupan kita adalah orang yang jujur, tidak berdusta. Karena dalam teori pembinaan itu, kalau kita latihan 21 hari atau 3 pekan itu akan berbekas, akan berpengaruh pada kita, apalagi kita sebulan tidak 21 hari, ya. Jadi Allah sudah mempersiapkan Ramadan ini adalah sebagai training buat kita menjadi orang-orang yang jujur. Nah mestinya itu bisa kita terapkan di 11 bulan berikutnya. Nah nanti ketemu lagi Ramadan kita tingkatkan lagi terus begitu, sehingga orang-orang muslim itu adalah orang yang selalu terlatih untuk bersikap jujur kepada Allah maupun pada orang lain. Nah, itu pertama, kita berlatih, ya. Yang kedua, kita menjadi role model, menjadi contoh bagi orang lain agar mereka bersikap jujur. Sebagaimana Rasulullah sebagai uswatun hasanah kita adalah menjadi model bagaimana bersikap jujur kepada Allah dan kepada orang lain. Contoh ketika ada seorang yang ingin masuk Islam, ya. Wahai Rasulullah, saya mau masuk Islam tapi saya nggak mau sholat. Apa jawaban Rasulullah? Silakan, yang penting kamu jangan berdusta. Itu aja, ya. Nah satu ketika ketemu Rasulullah, tanya, apakah kamu sudah sholat sebagai seorang muslim? Kan dia nggak mau berdusta, kan? Belum, ya Rasulullah. Enggak, dia dusta. Karena pesanan jangan berdusta, maka jujur. Nah setiap kali seperti itu akhirnya dia malu. Ya, masa nggak pernah sholat sebagai muslim, akhirnya dia sholat dan menjaga lain sampai akhirnya dia menjadi orang yang taat. Nah ini contoh bagaimana Rasulullah membina umatnya sehingga menjadi orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi tidak dipersulit, tapi diberikan pembelajaran bahwa kalau berdusta itu tidak baik, dan usahakan untuk berkata jujur. Kalau betul orang itu jujur tapi kan malu, setiap ditanya
Terus sholat belum? Nggak, belum sholat. Sebagai muslim gimana masa nggak sholat? Padahal awalnya dia tidak mau sholat. Tapi dikasih satu, jangan berdosa. Gitu aja. Tapi dengan tidak berdosa ini akhirnya berefek pada yang lain. Maka kita harus jadi role model atau contoh bagi orang lain untuk berbuat jujur. Kemudian kita hargai kejujuran, karena kejujuran itu adalah sesuatu yang baik. Ya. Ada nggak di sini yang suka kepada kebohongan? Kesel nggak kalau kita dibohongi? Kesel ya. Kita berjanji pada teman, ya nanti jam sekian kita ketemu di sini. Sudah kita tunggu lama, ternyata tidak hadir, pasti kita kecewa. Tapi kalau orang itu jujur, maka kita akan senang dan label jujur itu akan sangat berharga. Ya. Bahkan kadang-kadang kalau orang sudah jujur itu, ketika dia katakanlah hilaf, kemudian dia melakukan satu, orangnya nggak percaya, nggak percaya, dia orang jujur kok, gitu kan? Seperti itu, sampai label jujur itu berpengaruh pada ini kita kepada orang yang jujur tadi. Maka jujur ini harus kita jadikan sebagai sikap kita, dan di Ramadan ini kita dilatih untuk itu. Kemudian kita juga menghindarkan diri dari label pembohong. Jadi kalau ada teman kita atau saudara kita siapapun yang suka berbohong, tidak usah kita labelnya dia sebagai pembohong, tapi kita berikan dia penyadaran bahwa berbohong itu baik, dan usahakan untuk bisa berlaku jujur. Ya, karena label ini tidak enak. Ya. Kita dilabelin bohong gitu, padahal baru sekali. Ya. Langsung dikasih label pembohong. Maka kita usahakan dia disadarkan untuk bisa berlaku jujur, karena beda antara orang yang bohong dengan orang jujur akan lebih dihargai yang jujur, dan banyak temannya kalau orang jujur. Tapi orang bohong biasanya banyak musuhnya. Ya. Kemudian jujur dan santun ini satu hal yang harus bersamaan, ya, sehingga orang akan menghargai kita. Karena jujur itu penting, tapi sopan juga tidak kalah pentingnya. Sehingga jujur dan sopan ini menjadi perilaku yang harus kita jadikan sebagai sikap kita, dan mudah-mudahan dengan kita dilatih di bulan suci Ramadan ini selama sebulan penuh, kita akan mampu merubah diri kita menjadi orang-orang jujur. Karena beda orang yang berpuasa berhasil dengan yang tidak berhasil. Sama dengan puasanya ular dengan ular, kan sama puasa ya. Apa beda puasa ular dengan puasa ular? Kalau ular itu kalau mau ganti kulit, karena kan dia membesar tuh. Ya, kalau nggak ganti kulit, maka dia kan, ya ibarat baju, dulu kita bajunya kecil kan, tumbuh-tumbuh terus besar. Nah, ular juga begitu. Ular itu ketika dia harus berganti kulit karena semakin besar tubuhnya, maka dia berpuasa. Tapi setelah berpuasa, bentuknya sama kan? Sama, seperti itu. Kemudian ini sama kan perilakunya? Sama, nggak berubah. Ya, itu puasanya ular. Jadi hanya ganti baju saja. Ya, tapi bentuk dan sikapnya nggak berbeda. Nah kalau ular, sebelumnya ular, kemudian nanti berubah jadi kupu-kupu. Ya. Kan puasa juga berapa lama itu? Berapa lama? 2 minggu ya. 2 minggu dia berpuasa, kemudian setelah saatnya, maka dia akan keluar dari kepompong itu menjadi kupu-kupu. Ya. Bentuknya sama atau beda? Beda. Sikapnya beda. Ya. Yang sebelumnya rakus, dia paling rakus itu ular makan daun. Tapi setelah jadi kupu-kupu, masih makan daun nggak? Enggak, beda. Itu puasa yang kita harapkan seperti ular. Jadi kita berubah. Yang dulu mungkin membohong, kita menjadi orang yang jujur, jadi orang yang sikapnya baik, akhlaknya baik. Karena tujuan puasa itu kan takwa. Minimal ada 3 ya, ciri orang yang bertakwa. Yang pertama itu dia menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup utama. Ya, jadi kita jadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup utama. Yang kedua, akhlak kita mencontoh akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ya. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Yang ketiga, kita menjadi rahmat bagi segenap alam semesta, karena Rasulullah diutus untuk menjadi rahmat. Kama arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Tidak kamu diutus wahai Nabi Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi segenap alam. Jadi kalau misalkan Anda yang ingin
stigma Islam itu teroris, Islam itu tidak cinta NKRI, Islam itu dan sebagainya, itu salah ya, karena Islam itu justru menjadi rahmat bagi segenap alam. Tidak hanya umat Islam saja, tetapi orang Kristen, orang Hindu, orang-orang yang lain dan juga termasuk alam semesta ini akan dirahmati oleh orang-orang bertakwa. Sehingga itu orang-orang berusaha untuk menstigmakan, untuk membuat Islam itu namanya buruk ya, sehingga orang membenci Islam, itu tujuannya. Nah, itu termasuk orang berdusta, tidak jujur apa adanya ya. Kita jangan termasuk seperti itu. Nah, mudah-mudahan dengan puasa kita mampu mencapai perilaku jujur amanah yang kita latih terus gitu. Dan itu kita tidak usah kecewa ketika tidak sesuai dengan harapan kita. Katakanlah kalau misalkan ada seperti ini, rezeki misalkan yang haram aja susah, apalagi yang halal, kan itu udah pernyataan yang tidak sesuai gitu. Jadi kita nggak boleh terpengaruh itu, atau apa yang kamu jujur, atau yang lain juga tidak jujur, nah, itu nggak boleh. Walaupun yang lainnya berdusta, kita tidak boleh menjadi orang yang ikut-ikutan jadi orang yang berdusta. Tapi kita tetap istiqomah menjadi orang yang jujur. Sehingga dengan demikian kita berhasil puasanya. Karena kalau tidak seperti itu, maka akan sia-sia puasa kita. Nah, kita coba evaluasi antara puasa kita sekarang dengan puasa yang lalu. Sudahkah ada peningkatan? Kalau sudah ada berarti alhamdulillah. Kalau belum, kita coba untuk kita capai itu. Karena dengan kita mencapai ini, maka itu tujuannya ya, jangan sampai sia-sia puasa kita. Karena kata Rasulullah, kamin soimin laisalahu min syami illa juwal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Itu sama dengan puasanya ular tadi ya. Perilakunya nggak berubah, kemudian bentuknya juga tidak berubah. Nah, sebagai kalau kita bentuk nggak usah berubah karena memang seperti ini, jadi bukan berarti puasa nanti berubah jadi apa, tapi perilaku, karena puasa lebih pada walaupun secara fisik kita lebih sehat. Jadi kalau yang sebelumnya kesakitan dengan puasa insya Allah menjadi sembuh. Kalau misalkan ada yang sakit mah gitu ya, kalau puasa kan sakit tuh. Kalau tidak puasa, maka dilatih dengan berpuasa, insya Allah sembuh. Tapi jangan diniatkan puasa supaya sehat. Tetap puasa kita tujuannya dalam rangka lillahi ta'ala. Kalau dapat sehat, alhamdulillah. Jangan sampai saya puasa biar sehat. Itu nanti kalau nggak sehat kecewa. Tapi kalau puasa kita dapat sehat juga, alhamdulillah, dan insya Allah kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan puasa kita mampu untuk mengantarkan kita menjadi orang-orang yang jujur, orang-orang yang siddiq, karena itu juga perintah Allah dalam surat yang tadi Pak disampaikan ya, nanti dibuka di rumah surat-surat yang terkait dengan kejujuran, sehingga kita menjadi orang-orang yang jujur. Mungkin itu yang bisa Pak disampaikan. Mungkin kalau ada tanya jawab silakan sambil menunggu waktu jujur. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Orang jujur itu akan bersikap adil, di mana adil itu akan mendekatkan kepada takwa. Jadi seperti tujuan kita berpuasa kan Pak ya, untuk menjadi manusia yang bertakwa. Jadi nyambung ini materinya. Ayo anak-anak, nggak ada yang mau ditanyakan? Paham berarti ya? Paham mau? Paham. Mudah-mudahan sih paham. Ada dua kemungkinan kalau nggak tanya. Yang paham mungkin bingung. Atau malu ya? Paham. Atau malu ya? Kita malu. Berarti kalau sudah paham, nanti ada tugas kultumnya nih. Ya. Dan nanti insya Allah setiap pada sholat itu kita ada Kultum. Kemudian terakhir nanti sebelum penutupan juga ada waktu buat kultum. Jadi mungkin bisa dipersiapkan dari sekarang. Kalau ada yang dapat tugas itu sudah siap apa yang mau disampaikan. Siapin materi 7 menit. Bisa dari materi yang disampaikan, bisa kamu sendiri cari di Google kemana, atau kamu nyobain sendiri dengan mengutip Al-Quran maupun hadis-hadis. Dan setiap kita harus bisa menyampaikan kultum. Walaupun mungkin belum langsung baca boleh. Siap semua kan? Itu
pertama memang harus dipaksa. Setelah paksa bisa biasa, baru jadi budaya. Jadi kadang-kadang dipaksa dulu. Anak kecil dipaksa kan, setelah dipaksa dia bisa, setelah bisa dia biasa karena terlalu sering dilatih. Setelah biasa jadi budaya. Jadi nggak ujuk-ujuk. Anak kecil jalan kaki juga gitu, pertama dipaksa dulu gitu. Setelah bisa, setelah bisa udah lari dia. Karena kadang-kadang nggak boleh main keluar, dia tiba-tiba sudah di luar. Karena sudah bisa sudah. Siap. Emang biasanya dengan pertanyaan itu lebih berkembang sama saya ini. Ini ada kasus-kasus di kalau kadang tanya Pak Fauzi yang tanya nih. Silakan Pak. Tanya ya. Langsung aja. Baik anak-anak sekalian, supaya nggak ngantuk ya. Ya. Kalian masih puasa? Insya Allah masih ya. Sejak kapan kamu puasa? Atau mulai dari jam berapa kamu puasa? Mulai dari jam berapa? Nah, jam sebelum azan subuh ya, imsak sampai nanti berbuka jam berapa? Jam ya, jam 17.57 ya kalau nggak salah ya, atau jam 6 kurang. Nah, kira-kira berapa lama kita di Indonesia puasa itu? Dari jam 5 sampai jam 6. Berapa jam itu? Hampir 13 jam ya. Kuat itu ya. Seandainya nggak sahur kuat nggak? Kuat, insya Allah kuat. Alhamdulillah dengan jeda waktu selama 13 jam di Indonesia kita mampu menjalaninya. Lalu kalian pernah tahu nggak? Adakah yang puasanya itu lebih dari waktu yang ada di Indonesia? Ada nggak? Di mana kira-kira? Amerika. Ya di luar negeri itu jam puasanya lebih panjang lagi. Ada yang 22 jam. Brazil. Bahkan 22 jam. Kita 13 jam. Makanya bersyukur kita di Indonesia dengan cuaca yang alhamdulillah, kalaupun panas tidak sepanas di padang pasir, kalaupun dingin tidak sedingin di mana di daerah-daerah yang sering ada hujan salju atau hujan es. Kita harus bersyukur ya, berada dalam negara yang insya Allah sangat kondusif untuk melaksanakan atau menjalankan ibadah Ramadan dengan penuh khusyuk. Ya, belum lagi ada agama-agama lain juga ikut puasa. Kamu pernah tahu nggak bahwa agama lain itu berpuasa? Tahu nggak? Tahu kan? Orang Kristen, orang Nasrani puasa nggak? Puasa juga mereka. Cuma kalian nggak kayak kita. Ada yang puasa yang selama 40 hari dia tidak makan, tapi minum doang. Minum air putih, minum puasa putih misalnya gitu. Iya kan? Kemudian ada lagi fase di mana mereka tidak boleh makan hewan atau daging hewan atau sesuatu yang bernyawa. Vegetarian. Vegetarian kalau masalahnya ya. Di Hindu juga ada puasa. Kemudian di Buddha juga ada puasa kekebalan dan sebagainya. Tapi semua puasa-puasa mereka dicatat sebagai amal ibadah bukan? Bukan. Kalian coba buka wawasan kalian dalam setiap materi, nanti untuk bertanya tidak terfokus pada apa yang disampaikan, betul ya Pak? Betul ya? Kalian coba bertanya, buka wawasan kamu untuk mengangkat Pas sendirian. pola berpikir kreatif, ya. Karena orang yang maju itu adalah orang yang kreatif, ya cara berpikirnya, cara bertindaknya, kemudian mau membuka wawasan, tidak takut bukannya, jangan takut. Nggak ada istilah salah. Apakah salah dihukum? Enggak, ya kan? Harus berani. Orang Islam itu maju, harus yang terdepan. Gitu. Jangan kita ini menjadi umat yang mengekor, yang selalu terbelakang, konsumtif, tidak produktif. Harus produktif. Ya, itulah. Baik, silakan dilanjutkan. Kalau ada yang mau bertanya, mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi atau inspirasi ya kepada kalian untuk mau bertanya ya. Mau tanya apa aja boleh. Pak, gimana Pak? Saya lapar nih.
Tapi sebelum maghrib saya udah ada di depan makanan nih, karena enak baunya, batal nggak kira-kira? Atau Nyium makanan batal nggak gitu? karena lambat itu diupin di depan pintu kulkas, dibuka aja kulkasnya begitu, batal nggak kira-kira? Atau Pak, saya siang-siang baru gosok gigi nih Pak nih, betul batal ya Pak? Betul dimakan nggak? Betul nih Pak. Ya silakan ditanyakan. Kalau nggak ada yang mau tanya, mungkin Bapak yang mengajukan pertanyaan. Tapi pernah petunjuk, cuma Bapak yang tahu aja, siapa yang bisa jadi pionir? Atau secara kita tahu misalnya ya, nggak usah, aku salah nggak apa-apa. Kalian mengadakan hari ini sudah 13 hari mengadakan ibadah saum atau puasa. Siapa yang tahu definisi dari puasa secara harfiah? Definisi puasa itu apa? Jangan menjalankan puasa kan nggak tahu puasa itu apa gitu. Ada yang tahu? Silakan angkat tangan. Ayo. Mikir cuma satu. Silakan. Apa puasa itu? Puasa itu. Subhanallah. Secara bahasa yaitu menahan hawa nafsu dan menahan makan dan minum. Yaitu menahan nafsu dan menahan makan dan minum dan lain-lain. Bagus. Itu aja. Bagus ya. Itu satu pendapat. Silakan. Ada lagi yang lain? Menahan hawa nafsu dan menahan makan dan minum. Ya bagus. Ada lagi yang lain? Ayo. Akhwat, ayo sini. Coba. Ayo akhwatnya, ayo akhwat. Pais. Ayo. Bismillah. Tidak makan dari azan subuh sampai azan maghrib. Itu yang namanya puasa ya. Tidak makan dari azan subuh sampai azan maghrib, tapi tidur aja. Hikmahnya apa? Ya bagus ya. Tidak makan boleh minum. Terima kasih. Tidak makan, tidak minum juga ya berarti ya. Oke, terima kasih Malik. Oke. Sebelahnya kita kasih satu milih. Ayo, ini sebelahnya apa? Menahan emosi. Menahan emosi puasa itu ya. Ya, Walaupun makan nggak apa-apa itu yang masih. Wet game nih ya, wet game ya. Baik ya, bukan. Ini enggak ya. Adalah salah satu cara untuk berlatih jujur. Salah satu cara Untuk berlatih jujur. Melatih kejujuran, melatih jujur. ya betul medianya. Ya bapak. Puasa menurut saya itu menahan lapar, dahaga, hawa nafsu untuk meningkatkan ketakwaan serta memupuk kejujuran dan amanah. Hikmah. Puasa kalau saya itu sama seperti kalau menahan hawa nafsu, menahan lapar, haus. Terus juga puasa itu adalah cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takwa ya. Nama. Nama siapa? Nama sekalian nama ya. Lanjutkan silakan. Puasa itu menahan amarah. Menahan amarah. Suaranya kencengin ya. Ya betulnya ya. Tapi silakan yang lain. Namanya siapa? Anissa. Bisa. Puasanya. Apa puasa itu? Menahan makan dan minum. Menahan makan dan minum. Oke. Tapi harus iya kalau gini, kalau dia mau ngantuk-ngantuk jadi nggak ngantuk. Ngomong apa nih gitu aja. Apa ya? Menurut saya puasa itu menahan hawa nafsu, makan, minum, terus melatih kesabaran diri dan memupuk diri untuk menjadi orang bertakwa. Iya, bagus. Ya. Puasa mendidik pribadi. Deketin. Puasa mendidik pribadi untuk menjadi yang lebih baik lagi. Jadi
mendidik pribadi untuk jadi lebih Ya, baik puasa lagi. mendidik Betul. untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Bagus. Puasa menurut saya menahan diri dari hawa nafsu, makan dan minum, dan lebih mendekatkan diri lagi pada Allah. Ya. Definisi ya. Definisi puasa. Untuk menahan makan dan minum dan supaya kita bisa berlaku jujur. Ya. Terus lanjut. Puasa adalah untuk menahan diri dan menahan makan dan minum dari azan subuh hingga azan maghrib dan melakukan aktivitas yang baik-baik. Ya. Ayo. Ini ya. Mei. Puasa itu agar kita tuh belajar gimana rasanya orang ngakunya. Jadi ya menahan hawa nafsu, makan dan minum. Juga ya. Menurut saya puasa itu menahan lapar, haus dan menahan hawa nafsu serta melakukan syarat yang terdapat di dalam rukun Islam. Iya. Lagi ya, lagi. Masih 3 lagi. Ya, lagi. Yang kencang ya, suaranya kencangin. Puasa menurut saya bisa belajar untuk bertakwa dan meningkatkan keimanan. Keimanan ya. Puasa itu menahan lapar, menahan haus, dan menahan nafsu. Dan menahan nafsu. Masuk ya. Baik. Ini artinya. Ya, intinya hampir semua anak asli sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian materi yang pertama dengan judul puasa adalah sarana memupuk perilaku jujur dan amanah, di mana ada beberapa poin yang bisa kita ambil, yang saya catat hubungan antara kejujuran dan puasa. Pertama, kejujuran harus dilatih dan dibiasakan. Kedua, salah satu sarana melatih dan membiasakan sikap jujur tersebut adalah dengan puasa. Puasa Ramadan seperti yang kita sekarang sedang laksanakan. Karena orang yang jujur itu cenderung akan bersikap adil, di mana adil tersebut adalah dekat kepada takwa. Sebagai salah satu tujuan kita berpuasa, yaitu menjadi manusia yang bertakwa. Puasa seperti apa yang bisa kita anggap berhasil? Yaitu seperti puasanya ular, di mana bisa mengubah dari bentuk yang buruk menjadi bentuk yang baik. Seperti ulat yang tadinya berbentuk seperti yang menjijikan, dia berubah menjadi sesuatu yang berguna, yang indah, menjadi kupu-kupu. Demikian, mudah-mudahan dengan puasa yang kita laksanakan hari ini, kita bisa berperilaku jujur sehingga kita menjadi manusia yang bertakwa. Demikian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kami tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah.